Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Maaf, Bu. Sebelumnya Kiki mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa, Kif. Kif ini yang tadi siang nelpon Ibu ya? Iya, Bu. Ayo silahkan masuk, silahkan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Kif itu siswa yang sedang ngikutin pertukaran pelajar kan? Iya, Bu. Saya berada di kelas 12, kelas bahasa 1, Bu. Bagaimana rasanya di Indonesia? Apa menyenangkan? Menurut saya sangat menyenangkan, Bu. Awalnya kan saya sedikit sulit untuk menyesuaikan. Apalagi dengan cuaca di sini kan, Bu. Ya, di negara asal saya, sekarang ini kan sedang musim dingin, sedangkan di Indonesia cuacanya panas sekali. Makanya di sini juga lumayan enak dan saya paling senang, Bu, dengan soto. Teman-teman di kelas juga menerima aku dengan baik, Bu. Saya tidak merasa terdiskriminasi karena saya berbeda dengan mereka seperti itu, Bu. Apa kamu sudah pernah berkunjung ke tempat wisata di Semarang? Hanya beberapa tempat saja ya, Bu, yang saya baru kunjungin, seperti ada Lawang Sewu, terus ada Gedung Songo, Pantai Marina. Nah, di Gedung Songo itu saya sangat takjub betapa indahnya pemandangan di sana. Iya, di sana itu memang sangat indah dan sejuk. Bu, sebelumnya saya mau minta maaf sekali lagi karena saya meminta bertemu di rumah. Oh, nggak apa-apa, Kiki. Ibu senang kalau Kiki mau berkunjung ke rumah Ibu. Jadi pagi kan di sekolah saya sebenarnya ingin menemui ibu di kantor, tapi saya membatalkan niat saya, Bu, karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung datang rumah ibu agar teman-teman saya tidak mengetahuinya. Emang apakah hal itu membuatmu kurang nyaman? Sedikit, Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui ibu. Ya udah baiklah, Kif. Ibu mungkin bisa menemani Kiki berbincang selama 30 menit. Apakah itu cukup? Ya, itu sudah lebih dari cukup, Bu. Mungkin Kiki bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang mengganggu Kiki. Sebenarnya tuh saya punya masalah, Bu. Saya mempunyai pacar, Bu, di Korea gitu. Tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah saya dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia, Bu. Tapi saya tidak bisa itu, Bu. Saya merasa kurang mendapatkan perhatian darinya. Biasanya kan ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan, dan hampir tiap 3 jam sekali dia menelpon saya. Tapi sekarang hanya malam saja, dan itu pun untuk menyuruh saya belajar ibu. Saya tidak suka perubahannya. Saya ingin dia kembali seperti yang dulu, Bu. Jadi menurut Kikif itu pada dasarnya pacar Kikif mengalami perubahan sikap ya? Iya, Bu. Biasanya juga kalau saya telepon sering-sering dengan senang hati, ia akan mengangkatnya. Tapi ini jelas sangat berbeda. Dia akan marah jika saya sering menelponnya. Dia mengatakan selalu banyak tugas, dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas di sini. Tapi saya tidak seperti itu, Bu. Iya, Kif, Ibu ini bisa memahami perasaan Kikif. Bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri? Ya, Bu, saya sangat sedih, Bu, dengan itu. Apa menurut Kikif tidak ada hal positif dari kejadian yang sedang Kikif alami sekarang ini? Menurut saya, Bu, saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuat saya sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan hal lainnya, Bu. Ibu tahu semua orang
yang mengalami kejadian seperti yang sekarang sedang dialami oleh Kiki pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ya Bu, saya tahu. Tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya itu, Bu? Bahkan saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus, Bu. Kiki sadar dengan apa yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar dan menangis. Ya Bu, saya sadar Bu apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar, Bu. Apa menurut Kiki itu adalah respon yang tepat ketika Kiki menghadapi situasi yang seperti ini? Sepertinya tidak, Bu. Perilaku yang demikian ini ya agaknya justru bakal buat Kiki semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas, terutama pada sekolah Kiki sekarang ini. Tapi kan ya Bu, saya belum bisa untuk menerima perlakuan pacar saya, Bu. Iya, Ibu bisa ngerti. Nah, karena perubahan pacar Kikif terlalu drastis, maka dari itu Kikif seperti ini. Akankah Kikif mau begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan Kikif sampai ngeganggu ke sekolah Kikif? Apa Kikif nggak menyadari bahwa Kikif adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajar yang notabene menjadi pusat perhatian teman-teman? Iya sih Bu, benar juga. Lalu apa jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apa Kikif keberatan? Mana ya Bu? Bagaimana Kif? Baiklah. Apa pernah terpikir di benak Kikif bahwa sikap pacar Kikif itu bentuk rasa sayang dia kepada kamu? Tidak Bu, malah saya berpikir dia itu egois, Bu. Nah, mengingat Kikif itu kan siswa dari pertukaran pelajar, pastinya dia itu ingin menjadikanmu lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Kikif lebih konsentrasi pada belajar dan sekolahnya Kikif. Ditambah lagi sekarang kamu kan kelas 12, bukan pastinya harus belajar lebih keras lagi agar memperoleh hasil yang maksimal. Tapi tidak dengan cara seperti itu, Bu. Kan ada cara lain. Apa dengan cara lain Kikif bisa mengerti? Pernahkah pacar Kikif menyuruh untuk belajar, tapi kamu nggak ngindahinnya? Pernah, Bu. Bahkan sering. Saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar. Dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tapi saya menolaknya. Karena saya rindu dengan dia. Nah, berarti sebenarnya niat dia itu memang baik. Dia pingin kamu tuh belajar lebih keras lagi, Kif. Nah, dia bahkan mahamin kamu. Karena kamu siswa yang istimewa. Kamu pastinya akan jadi pusat perhatian bagi siswa-siswa di sini, di Indonesia. Nah, makanya itu dia pingin kamu lebih belajar lebih keras lagi, lebih giat gitu agar kamu nggak dipandang sebelah mata dengan teman-teman kamu di Indonesia dengan ilmu yang kamu milikin sekarang ini. Ini bentuk rasa sayang pacar Kiki. Nah, jadi jika dia tetap membiarkan kamu nggak belajar, cuma untuk nelpon dia, justru bisa dibilang dia nggak sayang sama kamu, Kif, karena prestasi kamu akan nurun dan menghancurkan masa depan kamu. Ternyata dia begitu memikirkan saya ya, Bu. Saya salah sangka menilainya. Nah, dari sini Kiki bisa mengubah perilaku mengurung diri
di kamar dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar Kikif. Lagi pula komunikasi antara Kikif dengan pacar nggak putus kan, hanya sedikit mengurangi aja. Iya, Bu, saya merasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya, Bu. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi. Kikif yakin dan serius dengan apa yang Kikif katakan barusan. Ya, Bu, saya yakin dengan yang saya katakan tadi. Oh, ya udah baiklah, karena kamu sudah yakin, Ibu harap Kikif bisa konsisten ya dan sukses untuk kedepannya, karena waktu juga udah habis. Baiknya kita akhiri pertemuan hari ini ya, kali ini. Mungkin kita bisa ngelanjutin proses konseling di lain waktu. Nah, dari proses konseling hari ini tuh Ibu simpulin bahwa Kikif tuh memiliki permasalahan, kesalahpahaman, cara mandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Kikif. Dan setelah proses konseling ini, Kikif sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif Kikif dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektifnya tersebut. Ya, Bu, terima kasih sudah membantu saya. Saya permisi terlebih dahulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Ibu senang bisa membantumu, Kif. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Ya, Bu.